Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalian akan lihat apa tujuan pembelajaran, peta konsep, pengantar, dan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran ini. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran pada bab ini adalah bagaimana menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk hidup, sebagai individu atau makhluk sosial, kemudian bagaimana mengidentifikasi gejala sosial, kemudian bagaimana menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana menyimpulkan sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama orang lain. Selanjutnya bagaimana mensyukuri keberadaan diri dan keberagaman sosial sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian bagaimana merespons secara positif berbagai gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya pada layar HP kalian pada saat ini kalian bisa melihat peta konsep, fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Jadi secara garis besar itu ada 3 ya. Yang pertama itu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kemudian bagaimana gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, hal ini itu mencakup 3. Jadi pengertian gejala sosial itu sendiri, kemudian karakteristik dari gejala sosial, kemudian bentuk dan jenis gejala sosial. Kemudian yang ketiga, fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, ini mencakup 4 poin ya. Bagaimana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana metode ilmiah untuk melakukan penelitian ya terhadap gejala sosial, kemudian bagaimana hubungan sosiologi dengan ilmu pengetahuan yang lain, dan yang terakhir bagaimana peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ya, jadi sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, jadi ada pengantar ya, pengantar ilmu sosiologi. Nah, ini menurut pendapat ahli Pitrim Asorokin bahwa sosiologi itu kan sebetulnya ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, contoh misalkan gejala ekonomi dengan agama, kemudian gejala keluarga dengan moral, ada gejala hukum dengan gejala ekonomi, dan gejala-gejala yang lain seperti gejala-gejala yang non sosial. Nah, ini adalah pendapat dari Petrim Asrokin. Nah, terkait dengan pendapat-pendapat beberapa ahli sosiologi seperti yang disebutkan di awal tadi, maka sebagai bagian dari ilmu sosial, maka objek kajian sosiologi itu sebetulnya masyarakat. Dia menitik beratkan pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga sosiologi ini menjelaskan bahwa perilaku masyarakat ini yang timbul dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan kajian-kajian atau konteks-konteks kajian dari sosiologi itu sendiri. Ya, sehingga dari beberapa teori yang di awal sudah kita bahas itu, bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, kedudukannya adalah manusia itu sebagai makhluk individu, kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini kan tentunya manusia ini kan memiliki kepribadian yang unik, individual, karakteristiknya. Jadi dia memiliki penampilan fisik yang berbeda dengan yang lain, kemampuannya, kebutuhannya, perasaannya, sikapnya secara psikologis, itu berbeda dengan orang lain. Nah, kata individu ini dalam konsep ini manusia menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang otonom ya, dalam tanda kutip ya, sebagai makhluk otonom ini manusia ini memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Nah, ini konteks manusia sebagai makhluk individu. Kemudian bagaimana konteks manusia sebagai makhluk sosial? Nah, yang menarik ini menurut Aristoteles bahwa manusia itu kan pada kodratnya itu makhluk sosial memang. Kita manusia ini kita tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman.
dan terasing dari masyarakat, tentunya seperti itu ya. Jadi bahwa sesungguhnya ini memang manusia ini tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kehadiran orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi itu konteks manusia sebagai makhluk sosial. Ya, terkait dengan konsep manusia sebagai makhluk individu atau sebagai makhluk sosial, maka akan timbul beberapa gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Nah, ini menurut Paul B. Horton dan C. Hans, ini dia mengatakan bahwa masyarakat itu kan merupakan kumpulan manusia yang mandiri. Ya, kemudian manusia mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dan tinggal di wilayah tertentu. Jadi kumpulan dari berbagai macam karakteristik manusia yang berbeda tadi dengan gejala-gejala sosial yang timbul di situ, maka akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara individu-individu yang berbeda tersebut, di antara individu-individu yang unik tadi, baik secara individu, secara pribadi maupun secara kelompok, tentunya seperti itu, sehingga akan muncul gejala sosial yang lebih luas seperti gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, gejala moral dan sebagainya, seperti itu. Nah, dari keberagaman individu yang ada dalam suatu komunitas masyarakat ini kan menimbulkan berbagai bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, menurut Pitirim Asrokin itu kan ada gejala sosial religius, ada gejala sosial ekonomi, terus ada gejala sosial politik, ada gejala sosial hukum, mungkin nanti ada gejala sosial budaya dan lain sebagainya kan, seperti itu. Ya, sehingga dari gejala-gejala sosial yang muncul itu, maka bagaimana fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, sebetulnya dalam disiplin ilmu sosiologi itu kan keberadaan teori-teori sosiologi itu kan mengacu bagaimana upaya untuk memberikan penjelasan secara sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial yang terjadi. Nah, dari situ karena disimpulkan bahwa gejala-gejala sosial tadi itu kan ya bagaimana mereka menjelaskan perilaku yang terlibat dalam gejala sosial itu, perilaku demikian ini, sehingga gejala sosial ini kenapa sampai terjadi, ya seperti itu. Mungkin akan dikembangkan lewat penelitian, mungkin akan dicari bagaimana solusi untuk menangani gejala-gejala sosial itu kan. Nah, seperti itu secara garis besarnya. Ya, kita ketahui bersama ilmu sosiologi dan ilmu pengetahuan umum lainnya itu kan memiliki perbedaan, seperti itu ya. Artinya dalam hal ini ketika para sosiolog itu ingin mengkaji masalah sosial, jadi mereka itu menggunakan imajinasi sosial mereka ya. Jadi mereka melihat rutinitas kehidupan sehari-hari lewat cara pandang mereka yang berbeda tentunya. Maka sosiolog itu kan melihat bukti-bukti dari suatu isu ketika mereka ingin membuat sebuah kesimpulan. Tetapi ini tidak terlepas dari integrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, sehingga mereka bisa mengambil tindakan yang tepat atau keputusan yang tepat dari problem solving yang timbul dari gejala-gejala sosial tersebut. Ya, selanjutnya kan yang kita ketahui itu kan sosiologi itu kan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi itu sendiri kan berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi bahasa Latin dan bahasa Yunani. Nah, asal katanya adalah sosios dan logos. Sosios ini ya berarti kawan. Jadi kawan dalam artian masyarakat, seperti itu. Nah, logos itu kan berasal dari bahasa Yunani, itu artinya kata atau berbicara. Nah, jadi ketika kedua kata ini digabungkan, sosios dan logos, atau ya sosios dan logos ya, ketika ini digabungkan, maka ini memiliki pemahaman atau memiliki pengertian sosiologi ya. Sosios dan logos digabung menjadi sosiologi. Nah, ini pengertian adalah ilmu yang mempelajari tentang
masyarakat atau ilmu yang berbicara tentang masyarakat itu sama saja ya, seperti itu. Itu pengertian dari sosiologi. Kita perhatikan lagi pada slide yang ada di layar HP kalian. Nah, karena ilmu sosiologi ini berbicara tentang atau mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat, maka objek kajian sosiologi itu kan menitik beratkan pada persoalan-persoalan masyarakat seperti itu ya. Jadi objek kajian sosiologi menitik beratkan pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi objek kajian sosiologi adalah persoalan yang ada di masyarakat. Nah, masyarakat itu kan berasal dari akar kata bahasa Arab musyarak. Musyarak itu dari bahasa Arab musyarak. Nah, musyarak ini kan artinya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia artinya bersama-sama. Nah, seperti itu ya, artinya bersama-sama. Ya, selanjutnya pada teori lain, seorang sosiolog yang bernama Selo Sumarjan ini mengatakan bahwa masyarakat itu adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, ini menurut Selo Sumarjan. Jadi kita ini masyarakat ini ya hidup bersama, kemudian menghasilkan sebuah kebudayaan atau sebuah kebiasaan seperti itu. Nah, dalam pendapat lain, seorang pakar sosiolog juga yang bernama Ralph Linton, dia mengatakan bahwa masyarakat ini kan merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, dan tentunya dengan waktu yang cukup lama pastilah kita ketahui pasti mereka sudah memiliki kebudayaan di daerah atau di tempat tersebut. Ya, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, maka sosiologi ini kan memfokuskan studinya itu pada beberapa hal penting ya, antara lain yang pertama itu bagaimana hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maksudnya antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, individu-individu yang unik, yang memiliki karakter yang berbeda, psikologi yang berbeda, background ilmu pengetahuan yang berbeda, itu bagaimana hubungan timbal balik mereka. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hubungan antara satu individu dengan beberapa kelompok ya, seperti itu kan. Dalam masyarakat itu kan terdiri dari banyak sekali komunitas-komunitas kan, atau kelompok-kelompok seperti itu ya. Jadi bagaimana hubungan antara individu tersebut dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dari berbagai etnis, dari berbagai suku, budaya, dan semacamnya. Kemudian apa proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Dari proses-proses yang timbul ini kan ada gejala atau fenomena-fenomena sosial. Nah, untuk mengkaji hal tersebut, para sosiolog ini kan tentunya membutuhkan integrasi teori atau ilmu pengetahuan dengan ilmu sosiologi itu sendiri. Jadi membutuhkan integrasi atau ilmu pengetahuan yang lain. Mengapa dilibatkan ilmu pengetahuan yang lain? Karena untuk mengambil keputusan dalam proses integrasi yang proses-proses atau reaksi-reaksi yang timbul dari hubungan sosial yang ada di masyarakat, untuk mengambil keputusan ini kan harus memiliki alasan-alasan atau relevansi yang ada kaitannya. Supaya kenapa? Supaya tidak membuat keputusan yang keliru, atau minimal memiliki keputusan yang tepat sasaran, yang sesuai dengan keadaan, yang sesuai dengan kondisi, yang sesuai dengan waktu, yang sesuai dengan background atau latar belakang yang ada pada kondisi masyarakat setempat. Ya, saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat.